Geng, terjadi sebuah ledakan yang benar-benar gila di Iran, tepatnya di kota Bandar Abbas. Ledakannya itu benar-benar luar biasa banget. Kalian mungkin bisa lihat dari beberapa dokumentasi ini. Buat kalian yang belum tahu, kota Bandar Abbas ini, kota ini adalah salah satu pelabuhan terbesar dan paling strategis di Iran yang terletak di pinggir Selat Hormuz, jalur yang sangat sibuk buat lalu lintas dunia. Jadi banyak kapal-kapal dari seluruh dunia itu lalu lalang di sana. Nah, bayangin aja geng, waktu ada berita soal ledakan besar di sana, orang-orang langsung waspada. Soalnya pelabuhan di Bandar Abbas ini bukan sekedar kota pelabuhan biasa. Segala sesuatu yang terjadi di sana bisa memberikan efek ke banyak negara. Jadi geng, di saat kejadian, laporan awalnya masih simpang siur. Ada yang bilang kalau itu cuma kecelakaan biasa, kayak kebakaran di salah satu kapal atau gudang. Nah, tapi nggak sedikit juga yang mulai curiga kalau ledakan tersebut adalah bagian dari sabotase atau serangan. Ini nih, kenapa gue bahas karena seru nih. Ledakan tersebut adalah bentuk sabotase. Ledakan tersebut adalah bentuk serangan diam-diam dari salah satu pihak. Kalian mau tebak dari pihak mana? Nah, ini memang masih dicurigai atau bisa dikatakan ini masih tuduhan gitu. Nah, karena hubungan Iran ini dengan beberapa negara lain lagi panas-panasnya. Dan insiden ini juga bertepatan dengan agenda Iran yang sedang bertemu dengan Amerika di negara Oman untuk membahas perundingan nuklir putaran ketiga. Nah, apakah ini berkaitan dengan Amerika atau enggak? Nah, tapi banyak yang mencurigai pelaku sabotasenya adalah Israel yang memang sudah dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Iran. Iran benci banget sama Israel. Dan di video kali ini, gue bakal ngajak kalian untuk mengungkap gimana sih kronologi ledakan yang terjadi di Bandar Abbas ini. Kira-kira penyebabnya apa? Dan bagaimana dampaknya bagi Iran? Terus berpengaruh nggak sih dengan geopolitik dunia? Nah, jadi di sini langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, jadi ledakan ini tepat di kota Bandar Abbas, ya, kota pelabuhan di Iran. Dan untuk persisnya, ledakannya itu berada di pelabuhan Shahid Raja'i yang terletak di pesisir utara Selat Hormuz, tepatnya di Teluk Persia yang bertemu dengan Teluk Oman yang dibangun pada tahun 2005. Ini berdiri di atas lahan seluas 4.800 hektar dengan kapasitas pelabuhan yang bisa menampung 100 juta ton kargo per tahunnya. Jadi nggak salah ya, ini merupakan salah satu pelabuhan penting bagi dunia. Dan pelabuhan Shahid Raja'i ini adalah salah satu pelabuhan paling sibuk di dunia karena merupakan jalur perdagangan minyak dan gas alam yang paling utama di dunia. Dan pelabuhan tersebut adalah aset terbesar dan paling strategisnya Iran. Jadi mungkin ya bisa dikatakan salah satu pendapatan besar Iran, kenapa Iran menjadi salah satu negara kuat, banyak duitnya, kaya gitu ya. Nah, itu gara-gara pelabuhan ini juga. Dan pelabuhan ini menangani sebanyak 85% lalu lintas peti kemas Iran. Dan lokasi dari pelabuhan ini juga dilalui oleh 20% perdagangan minyak internasional. Kebayang ya, di sini kalian udah bisa nebak. Kalau ini pelabuhan lumpuh, mati dalam beberapa hari, bisa jadi harga BBM bakal naik. Makanya, apapun berita mengenai pelabuhan ini bisa berdampak nggak cuma ke Iran, tapi juga ke negara lain karena negara-negara yang melakukan perdagangan pasti melalui jalur ini dan pasti singgah di pelabuhan Shahid Raja'i ini. Pada hari Sabtu, tanggal 26 April 2025, sekitar jam 12 siang waktu setempat, ledakan besar terjadi di pelabuhan tersebut dan api dengan cepat menyambar ke banyak kontainer yang berada di sana. Ya, bayangin aja geng, yang meledak itu adalah pelabuhan tempat pengangkutan minyak. Ketika meledak, itu nggak ada ampun, ya kan? Bahan bakarnya udah ada gitu. Ada sebuah video yang merekam bagaimana kondisi pasca ledakan tersebut terjadi. Kalian bisa lihat dari video yang gue tampilkan ini. Banyak banget kontainer penyok saking panasnya dan besarnya api yang berkobar, ya, meleleh gitu ya, sehingga membuat kontainer tersebut meledak. Bahkan geng, kabarnya saking besarnya ledakan api, apinya masih ada yang berkobar dan baru bisa dikendalikan selama 2 hari. Nyala terus, benar-benar menyala abangku, ya. 2 hari abangku nyalanya. Gak lama setelah terdengar ledakan, pemerintah langsung mengirimkan bantuan untuk memadamkan api dengan menerjunkan 20 tim tanggap bencana dan 5 helikopter serta pesawat.
untuk memadamkan. Nah, helikopter dan pesawat ini mengangkut air, lalu dituangkan di atas gumpalan asap tebal tersebut. Sementara petugas tanggap darurat itu sibuk mengevakuasi para korban di antara puing-puing yang menutupi jalan. Kebayang mengerikannya tuh, geng. Nah, mereka bekerja sepanjang malam sampai keesokan harinya masih belum padam juga. Asap hitam di saat itu mengepul di udara yang membuat banyak orang itu sampai sesak nafas, geng. Polusi udara menyebar ke seluruh wilayah. Gara-gara kebakaran di pelabuhan itu ya, itu hampir sekotanya tuh gelap. Hampir sekotanya itu polusinya gila-gilaan. Di saat itu, untuk menjaga keamanan, semua sekolah dan kantor yang berada di daerah Bandar Abbas itu diperintahkan untuk ditutup sementara, supaya pihak berwenang bisa fokus untuk melakukan pemadaman api dan mengevakuasi orang-orang yang kemungkinan jadi korban. Nah, pihak berwenang di saat itu sampai menghimbau agar warga yang ada di sana untuk nggak keluar rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dan kalau bisa menggunakan masker pelindung, karena memang ya polusinya cukup berbahaya, geng. Terus, geng, pada hari Minggu, apinya udah bisa dikendalikan. Namun ada informasi kalau apinya itu belum sepenuhnya padam, tapi sebagian besar dari api itu udah bisa dikendalikan lah, ya. Walaupun di beberapa titik tuh, ya hampir tidak mungkin untuk dipadamkan. Menurut keterangan dari Farzaneh Sadeh selaku Menteri Jalan Raya dan Pembangunan Kota, dikatakan hanya ada satu zona pelabuhan saja yang terkena dampak, selebihnya masih aman, kata dia. Luas dari wilayah yang terkena dampak itu nggak main-main, tapi walaupun satu titik doang, yaitu sekitar 1.500 hektar, hampir 2/3 lokasi, dan menjadi wilayah yang terkena dampak paling parah. Proses evakuasi terhadap korban-korban di sana itu dilakukan, dan media pemerintah Iran itu sampai ngelaporin ada sedikitnya 70 orang yang meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang itu luka-luka. Dan luka-lukanya juga gak main-main, geng. Luka bakar gimana sih? Sampai serem banget. Dan menurut keterangan dari Iskandar Momeni selaku Menteri Dalam Negeri Iran, di saat itu 120 korban yang mengalami luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Nah, presiden mereka yaitu Masoud Pezeshkian itu mengunjungi rumah sakit yang merawat korban luka di Bandar Abbas. Nah, di situ terlihat lah, geng. Serem banget, geng, korban-korbannya. Ya Allah, korban luka bakar kena minyak gimana sih? Dan pihak berwenang di saat itu menyatakan di hari Senin tanggal 28 April sebagai hari berkabung nasional. Sementara 3 hari berkabung dimulai pada hari Minggu di Provinsi Hormozgan. Ya, karena ini adalah bencana yang sangat-sangat luar biasa yang pernah terjadi di Iran. Terus, geng, setelah terjadinya insiden ini, Iran kembali mengalami masalah karena serangan cyber besar-besaran menyerbu infrastruktur Iran. Kebayang ya, lagi bencana ya, lagi sibuk ngurusin korban-korban kebakaran, tiba-tiba ada serangan cyber. Serangan cyber ini ya serangan hacker gitu, geng. Secara besar-besaran. Di saat itu, Behzad Akbari selaku kepala perusahaan infrastruktur komunikasi Iran itu berhasil ya mengendalikan serangan tersebut. Bahkan menurut dia ini adalah salah satu serangan cyber paling luas dan kompleks yang pernah dihadapi oleh Iran. Lagi repot-repotnya ngurusin masalah bencana ya kan, kebakaran, mereka juga harus direpotkan dengan para hacker ini. Tapi beruntungnya Iran masih bisa menghalau segala serangan cyber tersebut. Nah, sebenarnya nih, geng ya, ketika gua meriset konten ini, banyak media, mau itu media lokal maupun media internasional yang melaporkan tentang hal ini. Tapi semua media tidak menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi ketika itu. Jadi apa ya, semacam berita Iran ini, berita kebakaran di Iran ini, ada yang menutup-nutupi atau ada yang apa ya, nggak menjelaskannya secara gamblang gitu. Entah ini karena akibat dari serangan cyber atau memang ini udah diset sama Iran sendiri, gue nggak tahu nih. Nggak dijelaskan dari mana api itu berasal. Intinya minim banget informasi yang menjelaskan secara detail perihal kejadian ini. Tapi diduga pemerintah Iran memang sengaja membungkam media agar tidak ada yang memberitakan apa yang terjadi pada saat ledakan tersebut. Nah, hal ini disuarakan oleh para jurnalis Iran yang memperingatkan adanya pengetatan terhadap media setelah serangkaian insiden yang terjadi di Iran. Jadi ya apa ya, pemerintah Iran tuh kayak menutup semua informasi tersebut ya, karena mereka berpikir mereka ini kan punya banyak musuh gitu. Jangan sampai ya, pergerakan mereka dibaca oleh musuh, kekurangan mereka diketahui oleh musuh. Jadi mereka menutup diri untuk hal itu. Lagian juga negara sebesar Iran nih ya mereka nggak perlu koar-koar di media menjual kesedihan dari bencana mereka untuk dapat bala bantuan, untuk dapat sembako yang isinya Indomie, beras, gula, kopi, Nescafe. Nggak perlu ya. Iran negara besar, negara kuat, mereka bisa bertahan sendiri. Di saat itu, geng,
Ada seorang wartawan yang bekerja di Teheran yang berbicara kepada media The Guardian dengan identitas yang dia rahasiakan. Jadi dia takut nih si wartawan ini. Jadi dirahasiakanlah identitasnya. Dia bilang kalau para jurnalis itu diperingatkan untuk tidak membuat laporan apa yang terjadi di lapangan. Mereka juga dilarang untuk membagikan berita di media sosial. Nah tapi dengan korban yang sebanyak ini, udah nggak mungkin lagi ada yang bisa ditutup-tutupi, ya kan? Ya gimana sih, gatel juga medianya pengen menyebarkan beritanya gitu. Ditambah lagi ada diskriminasi yang dirasakan oleh para jurnalis Iran karena adanya pengajuan tuntutan pidana terhadap media dan aktivis oleh kantor kejaksaan Teheran sehingga menyebabkan wartawan yang ada di Iran jadi khawatir mengenai kebebasan pers yang ada di sana. Nah, kantor berita yang bernama Mizan yang merupakan kantor berita resmi pengadilan mengatakan siapa saja yang melanggar akan menghadapi konsekuensi hukum karena berupaya untuk menerbitkan berita ilegal mengenai ledakan di Iran ini. Jadi benar-benar ditutup-tutupi. Nah, kenapa berita penting kayak gini nggak boleh diberitakan bahkan sampai mengancam jurnalis dan mempidanakan mereka? Ya kemungkinan besar nih geng, pelarangan tersebut disebabkan karena ledakan terjadi di pelabuhan penting strategis milik Iran. Sehingga ya kalau terjadi apa-apa di sana akan menggoyahkan stabilitas politik dan perekonomian Iran. Apalagi saat ini Iran sedang berkonflik dengan banyak negara. Ya kayak yang gue bilang tadi, mereka nggak mau memperlihatkan titik kelemahan mereka. Ya, apalagi salah satu di antara musuh mereka paling kuat itu adalah Israel. Nah, bisa aja ini jadi peluang bagi Israel untuk menyerang Iran karena lagi repot mengurus permasalahan ya bagian vital mereka yang sedang ya cacat ini, yang sedang sakit ini. Makanya negara orang gila banget ya geng ya, nggak ada tuh minta-minta belas kasihan, bertahan sendiri, pemberitaan nggak perlu ada. Wah gila banget, ini Iran. Meskipun begitu, sebenarnya pihak Iran sendiri belum mengetahui apa penyebab dari terjadinya ledakan di pelabuhan Shahid Raja'i ini. Pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Khomeini, sampai meminta pejabat keamanan dan peradilan untuk menyelidiki penyebabnya. Menurut Ayatollah Khomeini, ini yang harus bertanggung jawab adalah pejabat keamanan dan peradilan. Yang mana ya mereka ini harus benar-benar mencari tahu siapa pelaku di balik ini semua. Nah, mereka diharuskan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh. Oke, sekarang kita bakal masuk nih geng ke dalam pembahasan menguak penyebab dari ledakan di pelabuhan Shahid Raja'i ini. Apa sebenarnya penyebab dari ledakan besar yang terjadi di sana? Berdasarkan laporan dari media CNN, sebelum insiden ini terjadi, ada ratusan bahan kimia yang dipergunakan untuk bahan bakar program rudal balistik Iran yang sudah tiba di pelabuhan Shahid Raja'i pada bulan Februari. Nah, jadi ada bahan bakar program rudal balistik, ya. Bahan buat nuklir-nukliran. Waduh, gila nih ya. Negara orang tuh udah sampai apa ya, yang masuk ke pelabuhannya itu bahan nuklir, bahan ledak gitu buat perang ya. Kalau di negara kita tuh masih ini, apa namanya, Pertalite. Pertalite dioplos jadi Pertamax gitu ya. Ya begitulah. Nah di saat itu ada pengiriman lainnya yang dilaporkan juga tiba pada bulan Maret geng. Lalu ada laporan dari perusahaan keamanan swasta yaitu Ambri Intelligence yang mengatakan pelabuhan tersebut menerima bahan bakar kimia rudal di bulan Maret yang merupakan bagian dari pengiriman amonium perklorat dari Cina oleh 2 kapal Iran yang pertama kali dilaporkan di bulan Januari oleh Financial Times. Nah jadi langsung tuh diimpor dari Cina. Nah, bahan tersebut bakal digunakan untuk mengisi kembali persediaan rudal Iran yang sudah habis akibat serangan langsung Iran terhadap Israel selama perang di Gaza. Nah, jadi kemungkinan besar nih gara-gara ini nih nggak mau sebarluaskan di media nih. Karena yang meledak itu kemungkinan besar bahan-bahan untuk perang yang sudah menipis, yang sudah habis. Ya otomatis kalau sampai ketahuan berarti ya Iran lagi lemah nih, bisa-bisa diserang sama Israel. Nah, terus ada juga laporan lain dari The New York Times yang mendapatkan sumber dari seseorang yang memiliki hubungan dengan Garda Revolusi Iran yang mengatakan kalau penyebabnya gara-gara natrium perklorat yang meledak. Dan saat itu Iran belum mengakui kalau sudah menerima kiriman tersebut dan masih nggak jelas juga kenapa Iran tidak memindahkan bahan kimia tersebut dari pelabuhan. Sebab ya, di tahun 2020 di pelabuhan Beirut, Lebanon pernah terjadi ledakan juga yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara untuk tidak menyimpan bahan kimia peledak di pelabuhan. Kenapa Iran tidak belajar dari kejadian tersebut? Jadi apakah ada kemungkinan besar kalau penyebab dari ledakan tersebut ya karena bahan kimia? Coba deh kalian
Tinggalkan komentar di bawah menurut opini kalian. Namun di saat itu geng, Kementerian Pertahanan membantah adanya laporan CNN serta laporan dari media asing lainnya yang mengatakan kalau kargo yang tiba di Iran merupakan bahan bakar rudal kimia yang biasanya mengandung natrium perklorat. Nah mereka nggak ngaku tuh. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Reza Talainik selaku juru bicara yang mengatakan nggak ada impor atau ekspor pengiriman bahan bakar atau kargo untuk keperluan militer di sekitar lokasi kejadian, sehingga dia menuduh kalau media asing atau media barat itu udah menyebarkan berita hoax atas insiden tersebut. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran juga menegaskan kalau pelabuhan tersebut murni untuk kegiatan komersial, nggak ada barang militer yang lewat di sana. Nah lalu Eskandar Momeni selaku Menteri Dalam Negeri juga bilang kalau penyebab dari ledakan tersebut ya karena kekurangan serta ketidakpatuhan terhadap tindakan pencegahan keselamatan dan kelalaian. Tapi apa sebenarnya barang yang menyebabkan ledakan sebesar itu? Apa murni itu cuma gara-gara bahan bakar yang dibawa di dalam kargo-kargo itu? Nah sayangnya geng, para pejabat Iran cuma mengkonfirmasi kalau barang yang meledak itu kemungkinan tidak memiliki kode referensi digital seperti yang menjadi persyaratan hukum bea cukai Iran. Jadi dengan kata lain, mereka ini menuduh ada yang menyelewengkan, ada yang menyelundupkan, alias ada yang ilegal lah masuk di sana. Jadi ada banyak banget kontainer di sana, geng. Ada sekitar 130.000 kontainer yang disimpan di pelabuhan. Dan hal tersebut disebabkan kurangnya infrastruktur yang menyebabkan otoritas bea cukai dan kementerian pemerintah itu tidak memproses barang untuk ekspor selama berminggu-minggu. Pejabat Iran juga menyalahkan adanya kesalahan pelabelan yang seharusnya mengandung muatan berbahaya, malah diberi label tidak berbahaya dan bahkan ada yang nggak diberi label sama sekali. Nah jadi masih banyak yang nakal nih yang ada di sana itu. Terus geng, sementara itu, administrasi bea cukai Iran mengatakan kalau penyebab ledakan disebabkan karena adanya tumpukan barang berbahaya dan bahan kimia yang disimpan di area pelabuhan. Nah, terkait perusahaan apa yang diduga mengimpor bahan tersebut masih belum diketahui nih. Namun diduga perusahaan itu nggak memberitahu kalau barang yang ada di kargo adalah bahan kimia yang mudah terbakar, sehingga dikategorikan sebagai barang biasa. Nah, tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk memangkas biaya cukai. Nah, jadi ini adalah pemain-pemain nakal gitu, geng. Mereka ingin berbuat curang. Tapi ada kelalaian pihak bea cukai di sini karena seharusnya mereka memeriksa dengan baik setiap barang yang masuk ke pelabuhan. Oleh karena itu, sudah ada beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab dan sudah dipanggil untuk diinterogasi. Lalu apa nih persisnya barang-barang yang mudah terbakar tersebut? Ya kalau bukan dari bahan kimia pembuat rudal, terus apa gitu? Nah sampai sekarang itu masih terjadi perdebatan geng di kalangan para ahli. Menurut seorang profesor kimia dari University College London yang bernama Andrea Selam, nah ledakan tersebut ia katakan kemungkinan disebabkan oleh bahan kimia biasa seperti amonium nitrat. Dan saat terjadinya ledakan, ciri khasnya seperti ledakan amonium nitrat. Nah, amonium nitrat ini merupakan bahan kimia komoditas yang banyak digunakan sebagai pupuk dan bahan peledak industri. Kalau bahan tersebut disimpan dengan penyimpanan yang buruk, bisa meningkatkan resiko ledakan secara signifikan sampai membuat kebakaran besar kayak gitu. Nah, cuma geng, ada seorang ahli senjata kimia yang bernama Dan Kazeta. Dia bilang kalau adanya laporan mengenai natrium perklorat di pelabuhan itu bisa memberikan penjelasan logis mengenai gimana ledakan tersebut berasal. Yang mengingat perklorat itu digunakan dalam bahan-bahan seperti propelan roket dan kembang api. Nah, memang jadi ini adalah salah satu bahan untuk membuat benda-benda peledak gitu. Dan keyakinannya ini juga didasarkan pada sulitnya amonium nitrat bisa meledak dengan sendirinya tanpa adanya bahan kimia lain yang menimbulkan reaksi. Jadi memang si ahli yang sebelumnya bilang itu amonium nitrat karena ledakannya itu mirip banget gitu ya. Nah, tapi si ahli yang kedua ini bilang amonium nitrat itu dia nggak mungkin gampang meledak kalau nggak ada reaksi dari campuran kimia lain gitu. Jadi gini geng, misalkan itu bahan kimia benar-benar amonium nitrat, harus ada pemicunya. Misalkan ada percikan api atau sebagainya, baru amonium nitrat ini bisa meledak. Tapi kalau nggak ada, amonium nitratnya nggak akan bisa meledak. Nah terus geng, muncul dugaan. Apakah insiden ini kemungkinan disebabkan karena adanya serangan atau sabotase yang dilakukan oleh negara lain yang merupakan musuh-musuh dari Iran, seperti Amerika atau Israel? Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai dugaan keterlibatan negara lain di dalam ledakan yang benar-benar mengerikan ini.
Seperti yang sempat gue mention sebelumnya ya geng, kalau ledakan di pelabuhan Shahid Raja'i ini tepat ketika berlangsungnya putaran ketiga perundingan nuklir Iran antara Iran dan Amerika Serikat. Perundingan ini dilangsungkan di Muscat, Oman, dan sedikit gue jelaskan nih geng soal perundingan nuklir ini. Jadi intinya itu Iran bersikeras agar mereka bisa mengembangkan teknologi nuklir untuk membantu kehidupan masyarakat sipil seperti diantaranya untuk terapi kanker dan juga penyinaran bibit unggul di bidang pertanian. Nah sementara Amerika bersama dengan istri Will khawatir kalau nuklir itu nggak akan dipergunakan oleh Iran hanya untuk kepentingan rakyatnya aja, tapi justru untuk digunakan sebagai senjata perang. Nah ini aneh nih ya, Amerika Israel kalau bikin nuklir suka-suka mereka. Mereka boleh bikin apa aja, tapi kalau negara lain nih mau bikin hal-hal yang kayak gitu, mereka bikin perundingan lah, mereka ketakutan lah, mereka khawatir lah, nuduhnya aneh-aneh gitu. Di dalam dialog pertama mengenai perundingan nuklir ini terjadi pada tahun 2018 ketika Donald Trump secara sepihak mengeluarkan Amerika dari perjanjian nuklir Iran. Di dalam perjanjian tersebut dikatakan, negara-negara barat secara bertahap meringankan sanksi ekonomi atas Iran dengan syarat Iran mengembangkan nuklir hanya di ambang rendah untuk kesehatan ataupun pertanian. Jadi nggak boleh gede-gede nih. Gak boleh yang luar biasa banget nih nuklir buatan Iran. Itu syaratnya. Nah di saat itu karena Amerika keluar inilah Iran kembali diembargo secara ekonomi. Akibatnya muncul berbagai laporan kalau Iran itu langsung ngebut untuk pengembangan nuklir mereka sampai ke tahap bisa membuat senjata nuklir. Iran gak mau mengakhiri secara total program nuklir mereka karena Iran gak mau bernasib sama seperti Libya dan Ukraina. Sebab sebelumnya dua negara tersebut kan dijanjikan nih berbagai hal yang indah-indah dan surga-surga kalau mereka mau mengakhiri program nuklirnya. Nah tapi ternyata janji tersebut gak dipenuhi oleh Barat, oleh Amerika. Ya Amerika dan Barat ini cuma gak pengen negara lain tuh lebih kuat dari negara mereka gitu. Nah mereka ini semua diberikan harapan palsu tersebut. Nah, lalu di tanggal 26 itulah geng, terjadi perundingan ketiga. Pada saat itu Amerika diwakili oleh Steve Witkoff dan juga Michael Anton. Witkoff ini adalah utusan khusus Presiden Amerika untuk Timur Tengah, sementara Anton saat ini menjabat sebagai Direktur Kebijakan pada Departemen Luar Negeri Amerika. Dan Anton sendiri sudah dikenal sebagai pendukung setia Donald Trump setidaknya selama 10 tahun terakhir. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa ada sesuatu nih antara Amerika dengan Iran. Nah, apakah Amerika berperan di dalam ledakan di pelabuhan Iran tersebut? Nah, informasi yang diperoleh dari Abbas Araghchi selaku Menteri Luar Negeri Iran, masing-masing pihak merasa optimis mengenai kelanjutan dari perundingan bersama Amerika. Dan baik Amerika maupun Iran sama-sama setuju untuk melanjutkan perundingan ke tahap perincian teknis. Dan hal ini menandakan kedua belah pihak sepakat untuk terus mencari solusi. Nah, cuma geng, mereka belum bisa memastikan apa solusi yang bisa disepakati oleh keduanya. Nah, kalau dari informasi ini seharusnya ya kayaknya bukan Amerika pelakunya karena nggak punya motif untuk melakukan serangan itu. Karena perundingannya kan baik-baik aja nih. Nah tapi kita nggak tahu ya geng gimana strategi Amerika di balik ini semua. Bisa jadi dengan melakukan serangan itu mereka bisa menekan Iran agar membuat perundingan nuklir lebih menguntungkan Amerika dan bisa mengendalikan Iran seperti apa yang mereka inginkan. Nah jadi bisa dikatakan ya jangan tertipu dengan kebaikan yang diberikan oleh Barat bersama Amerika ini. Yang mereka tampilkan di media padahal di belakang mereka ya bisa saja melakukan permainan-permainan yang tidak diketahui. Lalu geng, selain Amerika, negara mana lagi yang dicurigai melakukan penyerangan atau sabotase ini? Ya jelas Israel, musuh bebuyutan dari Iran. Gue gak perlu jelasin panjang lebar lah soal permusuhan mereka sejak perang terjadi di Timur Tengah. Jadi bukan sesuatu yang aneh kalau memang benar Israel yang menjadi dalang di balik insiden ini. Dan pihak Iran juga sebelumnya menuduh kalau Israel lah yang berada di balik serangan itu. Karena yang punya motif jelas untuk menyerang Iran ya cuma mereka dan gak ada lagi. Apalagi sebelumnya Israel pernah menargetkan pelabuhan Shahid Raja'i ini dan tepatnya itu di tahun 2020 sampai mereka merusak sistem komputer di sana sehingga menyebabkan kekacauan distribusi. Nah, selain itu, Israel juga menargetkan lokasi rudal Iran tempat pemerintahnya menggunakan mixer industri untuk membuat bahan bakar padat. Nah, namun geng, atas semua tuduhan tersebut, pemerintah Iran ya sudah mengatakan kalau nggak ada keterlibatan asing dalam ledakan ini. Dan mereka juga menegaskan bahwa ini semua murni karena kelalaian dari pihak
bea cukai. Nah, oleh karena ledakan ini, Iran menghadapi kerugian ekonomi sebesar 25 juta dolar atau yang kalau dirupiahkan itu sekitar 41,4 miliar rupiah. Sajat Mohammadi selaku mantan deputi bidang teknik dan pengembangan infrastruktur organisasi pelabuhan dan maritim yang ada di Iran, kerugian harian di saat itu terus bertambah, kata beliau. Sementara fasilitas penting nggak bisa dioperasikan lagi. Nah, hal lain yang disoroti dari kabar ini juga berkaitan dengan pers yang ditekan oleh Iran, yang mana Amnesty menyerukan adanya penyelidikan independen untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, serta menekan para pejabat manapun untuk tidak mengintimidasi pers. Jadi supaya pemberitaan ini bisa terang benderang. Nah, itu dia geng, pembahasan kita kali ini mengenai ledakan besar yang terjadi di pelabuhan Shahid Rajai, sebuah aset berharga milik Iran. Gimana geng menurut kalian? Kira-kira siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Apakah Amerika, Israel, atau justru murni ini karena kelalaian seperti yang dikatakan oleh pihak Iran? Coba tinggalkan komentar di bawah.